Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar tuan-tuan pemirsa yang dimuliakan Allah? Semoga kami temui Anda semua selalu dalam lindungan, rahmat, taufik, hidayah, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula Anda semua diberi kelimpahan rizki yang halal dan segera berziarah ke tanah suci Makkah, ke makam yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang 8 jenis rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah rizki yang telah dijamin. Sejatinya setiap makhluk di bumi memiliki jatah rizki masing-masing selama Allah memberikan kesempatan untuk hidup. Hal tersebut sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rizkinya. Surat Hud 6. Jadi jangan khawatir, selama kita masih hidup dan berpijak di bumi, bisa bernafas, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama jatah umur masih ada, maka jatah rezeki pun masih ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, itulah sebabnya kita tidak boleh khawatir. Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai hamba yang bekerja daripada mereka yang suka bermalas-malasan, tidur dari pagi, siang sampai sore, kerjaannya bermalas-malasan dan tidak bekerja. Itu tidak disukai Allah. Mereka yang rajin bekerja akan memperoleh rizki sesuai dengan apa yang mereka upayakan. Allah berfirman, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Surah An-Najm ayat 39. Pemirsa, yang ketiga, rizki karena bersyukur. Banyak sekali manusia yang ketika mendapatkan rizki dari Allah tidak merasa apa-apa, menganggap itu adalah hasil usahanya, tidak bersyukur kepada Allah. Banyak orang yang tidak bersyukur dengan limpahan rizki dari Allah. Mereka menyesal manakala Allah mencabut rizki darinya. Namun ada pula orang yang pandai bersyukur, meskipun ia hanya mendapat rizki yang sedikit apa adanya, tapi dia selalu bersyukur, mengucap hamdalah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah wa syukrillah. Maka kepada yang demikian Allah menambahkan rezeki yang sedikit dengan kelimpahan karena kesyukurannya. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Pemirsa, berikutnya adalah rezeki yang tidak terduga. Ada satu rezeki yang kadang tiba-tiba datang meskipun kita tidak mencarinya. Meskipun kita tak pernah berpikir akan datang dari mana. Jika saatnya ia datang, rizki ini menjadi surprise bagi hamba, terutama mereka yang bertakwa kepada Allah. Rizki ini datang tiba-tiba saat dibutuhkan. Ketika kita butuh untuk membayar sesuatu yang sangat penting,
tiba-tiba rezeki datang, ada orang yang mengantarkan. Atau rezeki yang sudah lama kita lupakan, tapi tiba-tiba ketika kita membutuhkannya, dia datang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq 2-3. Ini rahasianya. Rezeki ini hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Yang kelima adalah rezeki karena istighfar. Salah satu ibadah yang membersihkan manusia dari dosa-dosa adalah memohon ampun kepada Allah. Ibadah ini juga mengundang datangnya rezeki dari Allah. Di dalam Al-Quran surat Nuh 10:11, Allah berfirman, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Saudara, mungkin rezeki kita seret karena kita jarang beristighfar kepada Allah. Kita jarang dan tidak mau meminta ampun kepada Allah. Kita menganggap diri kita bersih. Padahal salah satu yang mengundang rizki dari Allah adalah beristighfar, sesuai surat Nuh 10 dan 11. Yang keenam adalah rizki karena menikah. Menikah adalah salah satu sunnah. Banyak anak muda takut menjalankan perintah untuk menikah hanya karena takut tidak bisa menafkahi keluarganya. Padahal Allah sudah menjanjikan rizki kepada mereka yang telah menikah. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Surat An-Nur 32. Makanya jangan khawatir, terutama mereka yang belum menikah. Jangan takut untuk tidak bisa membiayai pernikahan, tidak bisa membiayai keluarga setelah menikah. Allah sudah menjamin jika manusia atau jika hamba itu menikah, maka dia akan ditambahkan rizkinya. Yang ketujuh adalah rizki karena anak. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain. Seorang anak kecil pun sejak lahir ke bumi telah ditentukan rizkinya. Rizkinya dititip melalui orang tuanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rizki mereka dan juga rizki bagimu. Begitu firman Allah di dalam surat Al-Isra 31. Yang terakhir adalah rizki karena bersedekah. Mereka yang kikir dan mereka yang hidupnya dermawan dan suka berbagi tentu berbeda. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 245, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik berupa infak dan sedekah maksudnya, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Demikianlah 8 jenis rizki yang datang dari Allah dengan cara yang berbeda. Rizki yang pertama adalah rizki yang sudah dijamin. Rizki yang kedua adalah rizki yang didapatkan dengan cara usaha. Kemudian rizki karena bersyukur. Yang keempat, rizki yang tidak terduga. Yang kelima adalah rizki karena istighfar. Yang keenam, rizki karena menikah. Yang ketujuh, rizki karena anak. Dan yang kedelapan,
adalah rizki karena bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizkinya. Kita mau ambil bagian yang mana, takkan berkurang rizki seseorang apabila dia selalu bersyukur, bersedekah, dan memohon ampun kepada Allah. Demikian pemirsa, semoga kita selalu dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.